Coba deh kita jujur, pernah nggak sih kita benar-benar yakin 100% kalau sekolah itu tempat yang aman buat anak-anak kita? Nah, pemerintah baru aja ngeluarin sebuah peraturan baru yang penting banget, yang mencoba menjawab kegelisahan itu. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih isinya, dan apa artinya ini buat kita semua. Nah, ini dia pertanyaan paling mendasar yang mungkin sering ada di benak kita sebagai orang tua atau bahkan sebagai pendidik. Apakah sekolah, tempat anak-anak kita menghabiskan begitu banyak waktu, udah jadi lingkungan yang mendukung mereka buat tumbuh optimal? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari peraturan baru yang akan kita bahas tuntas. Oke, kita mulai dari bagian pertama yang jadi fondasi utamanya, sekolah aman. Ini bukan lagi sekedar harapan atau pilihan, tapi udah jadi sebuah kebutuhan yang mutlak. Kenapa bisa begitu? Yuk kita lihat alasannya. Dasarnya ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 46 Tahun 2023. Tapi kita nggak usah pusing sama nomor peraturannya ya. Intinya tuh sederhana tapi kuat banget. Seperti yang tertulis di sini, setiap anak, setiap siswa itu punya hak buat belajar di lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Ini bukan lagi kemewahan, ini hak dasar mereka. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang kita masuk ke apanya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan budaya aman dan nyaman di sekolah itu? Apakah ini cuma sekedar jargon atau slogan baru aja? Ternyata jauh lebih dalam dari itu. Mari kita lihat definisinya. Jadi ini bukan cuma soal bikin aturan baru, tapi tentang menciptakan sebuah atmosfer. Seperti yang bisa kita lihat, definisinya lengkap banget. Yang paling menarik di sini adalah gimana peraturan ini membaginya jadi 4 kebutuhan utama. Ada spiritual, fisik, psikologis, sampai digital. Ini bukan slogan. Ini adalah kerangka kerja yang jelas. Nah, coba perhatikan deh gimana keempat fondasi ini saling nyambung banget. Semua dimulai dari pemenuhan spiritual, kebebasan berkeyakinan, lalu lanjut ke perlindungan fisik yang nyata. Dari situ kita bangun keamanan psikologis, ini soal kesehatan mental dan rasa diterima. Dan di zaman sekarang, semuanya harus dilengkapi dengan keamanan digital. Keempatnya ini satu paket utuh. Kedengarannya bagus banget ya secara teori, tapi pertanyaannya, prakteknya gimana di sekolah? Nah, enaknya, peraturan ini juga ngejabarin rencana aksi yang sangat jelas dan bisa diterapkan. Langkah konkret yang pertama adalah mengubah mindset total. Dari yang tadinya reaktif, kayak pemadam kebakaran, sekarang harus proaktif, jadi pencegah kebakaran. Sekolah sekarang wajib melakukan deteksi dini, artinya mencari potensi masalah sebelum apinya membesar dan jadi sulit dipadamkan. Terus, gimana caranya? Ya, seperti yang kita lihat di sini, ada beberapa metode. Mulai dari guru yang harus lebih peka sama perubahan perilaku siswa, memetakan titik-titik rawan di sekolah, kayak toilet atau area belakang sekolah, sampai yang paling krusial, bikin jalur pengaduan yang benar-benar aman, di mana siswa berani lapor tanpa takut diintimidasi. Nah, ini dia bagian yang seru dan menggambarkan semangat kolaboratif dari peraturan ini. Jadi aturan itu tentang menciptakan bareng-bareng, bukan cuma menerapkan dari atas ke bawah. Ini nih, salah satu poin yang menurut saya paling revolusioner. Aturan nggak lagi turun dari langit. Siswa, orang tua, dan guru semuanya duduk bareng buat merumuskannya. Artinya apa? Siswa bukan lagi objek yang diatur, tapi mereka adalah subjek yang ikut membangun lingkungan belajarnya sendiri. Ini pergeseran yang besar banget. Jadi, poin penting berikutnya adalah, ini semua bukan cuma tugas sekolah doang. Menciptakan budaya aman dan nyaman ini adalah kerja tim, sebuah gotong royong pendidikan, kalau boleh dibilang. Di dalam sekolah sendiri, ini seperti sebuah orkestra. Kepala sekolah itu dirigennya, yang memastikan semua berjalan lancar. Guru BK jadi shift space, atau ruang aman untuk dukungan psikososial. Wali kelas jadi jembatan utama komunikasi dengan orang tua, dan setiap guru mata pelajaran punya tugas menciptakan suasana positif di kelasnya. Semua peran ini harus sinergi. Dan sekolah juga nggak akan dibiarkan jalan sendirian kok. Pemerintah daerah akan membentuk kelompok kerja atau yang biasa disingkat Pokja. Anggap aja ini semacam tim pengawas sekaligus tim support dari luar yang memastikan setiap sekolah benar-benar menjalankan peraturan ini dan siap memberi bantuan kalau dibutuhkan. Nah, peran orang tua ini krusial banget. Jembatan antara rumah dan sekolah ini nggak boleh putus. Seperti yang digambarkan di sini, pola asuh di rumah, komunikasi dengan guru, sampai pengawasan aktivitas digital anak, itu kepingan-kepingan puzzle yang bakal menyempurnakan budaya aman di sekolah. Keduanya harus sinkron. Pelindungannya nggak berhenti di gerbang sekolah aja loh. Lingkungan sekitar, komunitas lokal, sampai media massa juga punya peran. Masyarakat ikut menjaga keamanan fisik di sekitar sekolah, sementara media diharapkan nggak cuma memberitakan kasus, tapi juga menyebarkan contoh-contoh baik dan melindungi identitas anak. Ini soal membangun satu ekosistem pendidikan yang sehat.
Oke, setelah kita lihat semua langkah dan peran yang ada, yuk kita coba mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, untuk apa sih semua ini dilakukan? Masa depan seperti apa yang ingin kita bangun bersama? Jadi peraturan ini bukan tentang proyek jangka pendek atau program sesaat. Ini adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai positif ini ke dalam DNA sistem pendidikan kita. Tujuannya adalah agar ini menjadi kebiasaan, menjadi sesuatu yang otomatis untuk generasi-generasi yang akan datang. Pada akhirnya, keberhasilan visi besar ini kembali ke kita semua. Peraturan ini cuma peta jalannya. Yang akan membuatnya jadi kenyataan adalah tindakan kita sehari-hari, sebagai orang tua, guru, tetangga, atau anggota masyarakat. Jadi, pertanyaannya sekarang untuk kita semua, siapkah kita untuk ikut berperan aktif membangun budaya baru ini, dimulai dari lingkungan terdekat kita?